Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai objek studi dan aspek geografi. Di sini ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai objek studi geografi, dan yang kedua mengenai aspek geografi. Oke, langsung saja kita bahas poin yang pertama, yaitu objek studi geografi. Oke, sama dengan pelajaran yang lain, geografi juga memiliki objek studi. Menurut para ahli, objek studi geografi dikelompokkan menjadi 2, yaitu objek material. Nah, apa itu objek material? Jadi, objek material itu adalah objek studi yang berkaitan dengan lapisan bumi atau geosfer. Oke, jadi inilah yang dimaksud dengan objek material. Terus yang kedua, itu ada objek formal. Nah, apa itu objek formal? Jadi, objek formal adalah cara pandang atau analisis terhadap gejala yang terjadi di permukaan bumi. Oke, jadi inilah objek studi geografi. Yang pertama itu ada objek material, di mana objek material itu adalah objek studi yang berkaitan dengan lapisan bumi atau geosfer. Terus yang kedua itu ada objek formal. Nah, objek formal itu adalah cara pandang atau analisis terhadap gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa objek material ini adalah objek yang dikaji. Sedangkan objek formal ini adalah cara untuk mengkaji objek material. Itulah objek studi geografi. Untuk lebih jelasnya, kakak sudah menyediakan contoh dari kedua objek tadi. Oke,
kita bahas dulu contoh yang pertama mengenai objek material geografi. Di sini ada 5 gambar, teman-teman bisa perhatikan. Tadi objek material geografi itu yang berkaitan dengan fenomena geosfer atau gejala-gejala yang terjadi di lapisan bumi. Oke, jadi lapisan bumi itu terbagi secara garis besar, terbagi atas 5 pokok bahasan. Yang pertama itu ada atmosfer. Nah, atmosfer itu apa? Jadi teman-teman bisa lihat, atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Terus yang kedua, itu ada lapisan litosfer atau lapisan batuan yang menyelimuti bumi. Terus yang ketiga, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar air. Jadi ini adalah lapisan air yang menyelimuti bumi, atau disebut juga dengan hidrosfer. Oke. Gambar yang keempat, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar hewan dan ada gambar tumbuhan. Ini disebut sebagai lapisan kehidupan atau biosfer, lapisan makhluk hidup. Terus yang terakhir itu ada gambar manusia yang sedang gotong royong. Ini disebut sebagai lapisan manusia atau antroposfer. Oke. Inilah contoh dari objek material geografi, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika objek geografi ini meliputi gejala-gejala yang terjadi di muka bumi, seperti jenis tanah, iklim, persebaran flora dan fauna, sirkulasi air, dan hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Jadi itulah yang masuk ke dalam objek material geografi. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai objek formal geografi. Oke, apa tadi itu objek formal geografi? Jadi objek formal geografi itu adalah cara pandang atau analisis terhadap gejala yang ada di permukaan bumi, baik itu gejala fisik maupun sosial. Oke, jadi inilah objek formal geografi, yaitu cara pandang atau cara analisis terhadap gejala yang ada di permukaan bumi, baik itu gejala fisik maupun gejala sosial. Nah, cara pandang geografi terhadap objek formal itu dapat dilihat
dari organisasi keuangan atau menghasilkan konsep analisis 5W tambah 1H. Jadi, cara pandang geografi itu menghasilkan konsep analisis 5W tambah 1H. Ada yang pernah dengar apa yang dimaksud dengan konsep 5W tambah 1H? Jadi, konsep 5W tambah 1H ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi, sehingga dapat diperoleh hasil yang jelas. Oke, apa saja pertanyaan itu? Ayo kita bahas satu-satu. Oke. Yang pertama itu ada what atau apa. What digunakan untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi. Oke. Terus yang kedua itu ada where atau bahasa Indonesianya adalah di mana. Untuk mengetahui di mana peristiwa itu terjadi. Oke. Selanjutnya itu ada when atau kapan. Untuk mengetahui kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat ada kata why. Bahasa Indonesianya adalah mengapa. Untuk mengetahui mengapa atau kenapa peristiwa itu terjadi. Terus yang
Yang kelima, ada kata who, siapa. Siapa yang terlibat? Untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam peristiwa. Dan yang terakhir itu ada how, bagaimana. Untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi. Oke, jadi inilah konsep analisis 5W tambah 1H. Cara penyelesaiannya. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini atau cara menggunakan konsep analisis 5W tambah 1H. Oke, mari kita bahas mengenai contoh analisis 5W tambah 1H. Nah, di sini kakak sudah menyediakan satu gambar. Ayo kita analisis. Pertanyaan yang pertama tadi adalah what? Pertanyaan untuk mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi. Nah, di gambar ini peristiwa yang terjadi adalah banjir. Jadi jawabannya adalah banjir bandang situ Gintung. Oke. Terus pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi adalah where, atau di mana banjir bandang Situ Gintung itu terjadi. Jadi banjir bandang Situ Gintung itu terjadi di Kecamatan Cirende, Tangerang, Banten. Oke. Terus pertanyaan yang ketiga tadi itu tentang when, kapan banjir itu terjadi. Jadi banjir bandang Situ Gintung terjadi pada hari Jumat dini hari pada tanggal 27 Maret 2020.
9. Pertanyaan yang keempat itu mengenai why. Mengapa? Kenapa bisa terjadi banjir bandang Situ Gintong? Karena jebolnya tanggul Situ Gintong. Terus pertanyaan yang kelima itu who atau siapa yang terkena dampak dari jebolnya atau banjir bandang Situ Gintong. Sudah pasti yang terkena adalah masyarakat, korban jiwa. Masyarakat yang ada di sekitarnya, masyarakat yang ada di sekitarnya. Korbannya itu mencapai 100 orang. 100 orang. Oke. Terus pertanyaan yang terakhir itu mengenai yang keenam atau yang terakhir itu ada kata how. How, bagaimana peristiwa itu dapat terjadi? Bagaimana peristiwa banjir bandang Situ Gintong itu terjadi? Berdasarkan beberapa artikel, banjir bandang Situ Gintong itu terjadi yang pertama. Jadi ada beberapa penyebab. Yang pertama itu karena hujan lebat dengan intensitas yang tinggi. Terus yang kedua, airnya melampaui batas maksimum. Erosi terus menerus. Terus yang keempat, karena terjadi erosi terus-menerus pada tanggul tersebut, sehingga airnya menjadi jenuh. Jenuh air dan tidak mampu menahan gaya
berat dan tekanan air. Sehingga tanggul menjadi jebol dan air yang ada di waduk ini keluar menerjang pemukiman. Inilah contoh analisis 5W tambah 1H. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi, sehingga dapat diperoleh hasil yang jelas sebagai cara pandang geografi. Ini 6 pertanyaan mendasar untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di muka bumi. Oke, itulah contoh cara menggunakan pertanyaan 5W tambah 1H. Selanjutnya, sekarang kita bahas mengenai aspek geografi. Nah, aspek geografi itu memiliki 2 aspek ya. Jadi geografi itu memiliki 2 aspek pembahasan di dalamnya, yaitu ada aspek fisik. Jadi aspek fisik itu adalah aspek yang mempelajari semua fenomena yang terjadi di permukaan bumi secara alamiah. Jadi aspek fisik ini yang gejala yang terjadi di permukaan bumi yang secara alami. Ada 3 jenis ya, ada 3 jenis bagian dari aspek fisik. Yang pertama itu ada topografi, terus yang kedua ada biotik, terus ada abiotik. Oke. Ini adalah aspek fisik. Terus yang kedua itu ada aspek non fisik. Aspek non fisik ini biasa juga disebut dengan aspek sosial, yang mana membahas fenomena alam yang terjadi akibat adanya campur tangan manusia. Apa saja yang masuk ke dalam aspek sosial itu? Oke. Yang pertama itu ada aspek sosial pasti. Terus ada ekonomi. Terus ada politik dan budaya. Oke. Inilah aspek geografi. Pertama ada aspek fisik yang berkaitan dengan gejala alam yang terjadi secara alamiah. Terus yang kedua ada aspek non fisik. Ini yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Oke, langsung saja kita bahas contohnya seperti apa. Di sini kakak sudah menyediakan gambar. Oke, fisik. Contoh dari
aspek fisik geografi. Contoh yang pertama itu adalah gambar letak suatu negara. Nah, di sini kakak ambil adalah letak Indonesia. Jadi, aspek topografi itu yang berkaitan dengan letak, lokasi, batas-batas dari suatu wilayah. Jadi, contohnya kakak ambil lokasi Indonesia. Lokasi letak Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Terus topografi juga itu berkaitan dengan, coba lihat gambar yang kedua, itu berkaitan dengan bentuk muka bumi atau morfologi. Jadi, suatu wilayah memiliki bentuk permukaan yang sesuai dengan struktur geologinya, struktur geologi yang terjadi, seperti pegunungan atau bukit, lembah, dataran rendah. Itu adalah masuk ke dalam aspek topografi. Terus gambar yang ketiga, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah gambar persebaran manusia, ya. Persebaran manusia. Jadi, persebaran manusia ini masuk ke dalam aspek fisik biotik, ya, masuk ke dalam aspek fisik biotik. Jadi persebaran manusia terjadi di permukaan bumi, di mana setiap benua itu akan didominasi oleh penduduk dengan ras-ras yang tertentu. Ini masuk ke dalam aspek fisik biotik. Terus yang ke gambar keempat itu ada gambar persebaran fauna. Ini juga masuk ke dalam aspek fisik biotik. Nah, gambar yang kelima ini adalah gambar tanah, oke? Ini merupakan aspek non biotik, oke? Dan gambar yang keenam ini ada gambar cuaca dan iklim. Jadi aspek non-biotik itu berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi tadi aspek biotik itu berkaitan dengan makhluk hidup, seperti persebaran fauna, persebaran manusia. Nah, sedangkan aspek non-biotik itu berkaitan dengan benda mati, seperti tanah, kondisi air, cuaca, dan iklim. Itulah aspek fisik geografi, di mana ada aspek topografi yang berkaitan dengan letak, luas, wilayah, yang berkaitan dengan bentuk muka bumi. Terus aspek biotik itu berkaitan dengan makhluk hidup, sedangkan aspek non-biotik itu berkaitan dengan benda mati. Oke, sekarang kita bahas mengenai contoh dari aspek non-fisik. Oke, aspek non-fisik tadi itu adalah aspek yang membahas fenomena alam yang terjadi akibat adanya campur tangan manusia.
Adapun yang termasuk ke dalam aspek non-fisik, yang pertama tadi ada aspek sosial, terus aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Oke, gambar yang pertama ini adalah gambar hubungan atau interaksi antara kota dengan masyarakat kota dengan masyarakat desa. Jadi ini masuk ke dalam aspek sosial. Jadi aspek sosial merupakan aspek geografi yang berkaitan dengan unsur-unsur sosial yang di dalamnya membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, tradisi, komunitas, dan kelompok masyarakat. Terus yang kedua ini, gambar yang kedua teman-teman bisa lihat, di sini ada gambar pasar. Ini masuk ke dalam aspek ekonomi. Jadi ini berkaitan secara umum itu aspek ekonomi berkaitan dengan perdagangan, pertanian, perkebunan, perindustrian, terus perikanan, itu masuk ke dalam aspek non-fisik bagian ekonomi. Terus ada aspek budaya, kebudayaan. Jadi misalnya di Indonesia kita itu memiliki berbagai macam agama. Terus kita memiliki berbagai macam bahasa, kesenian, dan ragam budaya. Terus yang terakhir itu ada aspek politik. Jadi aspek politik ini berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan unsur pemerintahan dan kebijakan daerah. Contohnya Pilkada DKI. Jadi inilah aspek non-fisik atau aspek sosial yang terjadi di permukaan bumi yang masuk ke dalam bagian kajian aspek geografi. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerti, bisa paham apa yang saya sampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.